muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita biasa mudawamah sudah qiyamul lail tiap malam, satu malam kita sakit, nah, hadapilah sakit ini dengan sabar, hadapi dengan ridha, maka pahalanya jauh lebih besar daripada qiyamul lail itu. Dzarratun min a'malil batin khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Nah, jadi ini satu kelembutan Allah yang diberikan Allah kepada orang yang diberi musibah tadi. Wa minha, setengahnya lagi kasratu zikril maut. Orang yang diberi Allah musibah seperti penyakit itu, dia akan banyak mengingat mati. Lebih banyak mengingat mati dibanding pada waktu dia masih sehat. Itu sudah pasti. Orang yang dalam keadaan sakit itu pasti pikirannya banyak mengingat kepada kematian. Dan mengingat kematian ini pun satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Rasulullah SAW pernah ditanya, hal yakunu ma'asy syuhada yaumil qiyamah ghairuhum? Qala na'am. Wahai Rasulullah, adakah di hari kiamat itu dimasukkan dalam kelompok syuhada orang yang bukan syuhada? Jadi Nabi ada. Dia tidak gugur fisabilillah. Dia mati di atas tilam yang empuk. Tapi di akhirat digolongkan dengan orang-orang yang gugur fisabilillah. Siapa mereka itu? Ujar Nabi, man zakaral maut kulla yaum 20 marrah, orang yang mengingat kematian 20 kali dalam sehari. Nah, ini dalam sehari ini 20 kali ada ingat mati, ingat kematian. Nah, dengan sebab musibah berupa sakit yang diberi Allah, maka dia akan sering ingat kematian. Nah, ini akan mengantarkan dia di akhirat digabungkan orang-orang yang gugur fisabilillah itu. Nah, jadi sangat banyak sebenarnya kelembutan-kelembutan Allah yang menyertai sebuah musibah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-103 ini lanjutan atau penyempurna bagi hikmah yang sebelumnya 102. Dalam hikmah yang 102 itu disebutkan liyukhaffif alamal bala anka ilmuka ila akhir, hendaklah meringankan akan sakitnya bala itu oleh tahunya engkau bahwa bala itu dari Allah. Nah, jadi termasuk yang membuat bala itu menjadi ringan kita terima, satu, kita tahu bahwa bala ini dari Allah, bukan dari Fulan bin Fulan, bukan perbuatan Fulan bin Fulan, tapi dari Allah. Nah, ini mengurangi beban sebuah bala itu. Ini dari Allah. Nah, yang kedua, dengan satu bala itu diampuni Allah dosa-dosa kita. Ini pun meringangi beban bala. Oh, kita kena musibah, baik sakit atau yang lainnya, ada dosaku yang diampuni oleh Allah melalui ini. Yang ketiga, dengan sebuah penyakit, sebuah musibah, Allah meninggikan derajatku di dalam surga. Nah, sehingga sakitnya musibah itu hampir-hampir jadi kada terasa lagi karena kita ingat kelembutan-kelembutan yang ada dalam sebuah musibah itu. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati manazil la yanaluhal abdu bi a'malih laisa laha alaqatun min fawqiha wala imadun min tahtiha. Qila ya Rasulullah kaifa yadkhuluha ahluha? Qala yadkhuluha shibhat ta'ir. Qila liman takunu tilkal manazil? Ujar Nabi, di surga itu ada tempat yang kada bisa dicapai tempat itu dengan amalan. Walaupun sehari 5 khatam Quran, kada bisa masuk ke tempat itu.
Walaupun seharinya bersedekah 10 juta, kada bisa masuk ke situ. Tempat itu, ujar Nabi, bergantung, terkatung-katung, tidak ada tali, tidak ada tungkat. Nah, ujar sahabat, bagaimana dia masuk ke sana? Tangganya kada ada, tungkatnya kada ada, tali gantungannya kada ada. Ujar Nabi, dia masuk ke sana seperti burung, terbang. Lalu sahabat bertanya, untuk siapa tempat-tempat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, li ashabil balaya wal gumum wal humum wal amrat. Tempat itu disediakan Allah untuk orang-orang yang di dalam dunia selalu mengalami bala, musibah dan penyakit. Kita ingat ini meringani akan beban bala yang ada pada diri kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan lagi yang meringankan bala, dzikru ma huwa asyaddu minka. Mengingat sesuatu yang lebih sangat daripada engkau. Kalau kita karena penyakit umpamanya, karena penyakit, nah kita pandang orang yang lebih sakit daripada kita. Nah ini mengurangi juga akan bala. Nah, kita kehilangan harta 10 juta, kawan kita ditipu orang 100 juta. Nah ini yukhafif, meringankan bala. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Ayyub alaihi salam kurang apa terhadap Allah khidmatnya? Nabi, Allah beri cobaan Nabi Ayyub ini. Pertama, seluruh kebun-kebun Ayyub hangus terbakar, kebunnya habis. Disampaikan orang kepada Ayyub tuh kebun pian terbakar habis semua. Ayyub menjawab, alhamdulillahilladzi a'ta wa naza'. Segala puji bagi Allah yang memberi dan mengambil. Nah, segala puji bagi Allah yang memberi dan mengambil. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh ternak Nabi Ayyub mati. Untanya, kambingnya matian. Nah, disampaikan kabar kepada Nabi Ayyub, harta pian, tuh kambing, sapi, unta habis, ada bertinggal lagi, semuaan mati. Ayyub menjawab, alhamdulillahilladzi a'ta wa naza'. Segala puji bagi Allah yang memberi dan yang mengambil. Dalam waktu yang tidak berapa lama, Ayyub ini punya gedung, punya kasar. Gedungnya runtuh. Semua anak-anak Ayyub meninggal dunia. Gedung runtuh, anak matian semua. Dan Ayyub pun serta istrinya luka-luka, tapi kada mati. Nah ini cobaan yang beruntun yang diberikan Allah kepada Ayyub. Nah bila kita ingat cobaan-cobaan yang diterima Ayyub ini, maka cobaan yang diberikan Allah kepada kita menjadi tidak ada artinya. Apalagi Nabi Ayyub orang yang selamat itu kada pernah maksiat kepada Allah, orang yang hidupnya selalu zikir kepada Allah, diberi Allah ujian seperti ini. Dibanding kita yang hari-hari banyak lalai kepada Allah, harta halal haram yang masuk. Nah dibanding an Ayyub, maka musibah yang kita terima itu menjadi ringan. Nah jadi pengarang ini Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikmah yang ke-102, 103, beliau ingin menyampaikan bahwa setiap bala musibah itu hendaknya menjadi ringan bila kita mengetahui kelembutan-kelembutan Allah yang ada di dalam sebuah musibah atau bala itu.